Baik, Bapak, Ibu, kita mulai sambil menunggu peserta yang join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Ramadianuma sebagai moderator hari ini yang bakal nemenin Bapak Ibu di webinar IT Auditor Profesional dari jam setengah 8 sampai jam setengah 9 malam nanti bersama pemateri kita, Pak Muhammad Rizky Aulia. Pak Rizky, boleh dicek sound? Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Assalamualaikum. oke. Clear ya suaranya Bapak Ibu. Nah, sedikit kita bacakan terlebih dahulu profil beliau. Beliau adalah praktisi IT Auditor, Internal Audit, dan IT Audit Department Head. Has experience in the field of Manager PT Serasi Autoraya, Member of Astra, Supervisor PT Serasi Autoraya, MT Audit, dan Risk PT Astra International Tbk, has a Certified Information System Auditor CSA from ISACA, Certified Information Security Manager from ISACA, Certified Ethical Hacker from EC Council, has a focus in their field development of data analytic tools, audit development, IT internal audit, cyber security audit, IT forensic audit, dan Associate Trainer Revolution My Indonesia. Luar biasa Bapak Ibu materi kita hari ini. Langsung aja sebelum mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai, saya infokan terlebih dahulu bahwa kolom chat partisipan dan mic kami off-kan agar webinar ini berjalan lebih lancar, efektif, dan kondusif. Kemudian apabila nanti Pak Rizky membuka sesi diskusi atau pertanyaan, baru Bapak Ibu dapat melakukan raise hand. Nanti dari kami akan meminta us to unmute. Oke, untuk selanjutnya kepada Pak Rizky kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Alicia. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kabarnya sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di terakhir mungkin kita ketemu di bulan Januari ya Bapak Ibu. Setelah tahun baru liburan, selang 2 bulan kita ketemu lagi nih malam ini. Dan ya, mungkin sebelumnya bagi yang Bapak Ibu belum kenal, saya perkenalan dikit lagi ya. Saya Rizky, Bapak Ibu saat ini bekerja di salah satu Astra Group di Sera. Sera ini perusahaan transportasi dan logistik. Jadi kalau di Astra kita masuk ke lini bisnis, infrastruktur, dan logistik, Bapak Ibu. Di sini saya sebagai Kepala Departemen Internal Audit dan IT Audit. Cuma dalam hal ini ya di hari ini kita mungkin relate dengan expertise-nya di IT audit begitu. Mungkin itu aja perkenalannya dan mungkin ini sedikit outline yang akan kita sama-sama bahas di hari ini, di malam ini sekitar mungkin 1 jam ke depan ya Bapak Ibu sampai setengah 9. Jadi sebenarnya ini materi yang di bulan Januari nih Bapak Ibu. Jadi di mungkin menjelang free webinar ya, ada beberapa yang nge-WA saya juga, jadi minta dibahas yang terakhir dong Pak, gitu. Nah, yang terakhir itu materinya tentang secara spesifik ya, di nomor 4 nih, IT Business Resilience. Coba nanti kita bahas dulu dari yang pertama, sejarahnya IT Audit itu seperti apa. Ini tadi saya lihat sekilas di apa namanya, di partisipan yang hadir hari ini ya, mayoritas memang dari sisi auditor nih gitu, cuman saya nggak tahu nih kalau yang background IT audit ada berapa, tapi sepertinya mayoritas backgroundnya memang bukan dari IT audit. Makanya saya coba jelasin dulu secara singkat sejarahnya seperti apa sih IT audit gitu. Lalu yang kedua, secara standar dan framework yang dipakai ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau audit itu kan profesi ya, sebagaimana profesi yang lainnya, kita ada yang namanya standar dan juga framework-nya. Kayak misalnya contohnya ya, kalau di internal audit, nah itu biasanya standar dan framework yang dipakai itu ada IPPF yang rilis dari IIA, ya Bapak Ibu ya, Institute of Internal Auditor. Terus kalau profesi yang lain
Misalnya profesi dokter, profesi pilot, pasti itu ada standarnya dari asosiasinya seperti apa. Nah, di IT audit pun sama. Kita akan bahas sih Bapak Ibu ya nanti kalau di IT audit itu namanya ITAF. Begitu. Lalu yang ketiga, kalau di IT audit ini nanti biasanya penugasannya apa aja sih? Gitu, apa aja yang diperiksa ya. Jadi kerjaannya kalau ngecek sistem itu apa aja yang dicek. Begitu. Ini nanti akan kita bahas di nomor 3. Lalu nomor 4 ini yang mungkin cukup banyak di-request untuk dibahas kembali Bapak Ibu terkait dengan IT Business Resilient. Jadi kalau sekarang ya relate dengan resiko-resiko kehilangan data akibat misalnya kena virus, kena serangan cyber gitu. Jadi gimana caranya kita bertahan nih ya. Kan kalau serangan cyber itu ada pencegahan, ada deteksi, ada correction-nya ya, ada ketika kita mencoba untuk kembali seperti sedia kala setelah diserang cybernya gitu. Nah ini misalnya pencegahannya gagal, deteksinya gagal, kita kena serangan cyber. Nah gimana caranya IT di perusahaan itu tetap bisa bertahan ketika terjadi serangan ataupun bencana ya, secara umum bencana lah kita ngomongnya, nggak harus serangan cyber, bisa bencana alam, bisa bencana yang sifatnya pandemi gitu ya. Mungkin nanti akan kita bahas lah. Dan terakhir mungkin ini ada sedikit informasi mengenai training yang akan kita rencananya akan kita lakukan di Sabtu dan Minggu ini ya Bapak Ibu ya. Jadi secara umum konten dari webinar malam ini ada 5. Baik, kita mulai dulu dari sejarahnya ya Bapak Ibu. Mungkin di sini beberapa ada yang sudah ikut beberapa kali di webinar ini, ada yang baru join. Nah, ini mungkin penting juga untuk disampaikan dulu itu gimana sih IT audit ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin secara umum, auditnya dulu ya, audit secara umum. Audit secara umum itu adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen terhadap informasi finansial. Jadi laporan keuangan nih yang kita audit dan juga berbagai entity lainnya. Ya bisa prosesnya gitu atau compliance-nya. Nah, di sini kita mengaudit siapa aja, mengaudit organisasi baik itu profit ataupun non profit. Jadi perusahaan ya, kalau organisasi profit ini perusahaan, kalau non profit ini bisa misalnya yayasan atau lembaga pemerintahan itu bisa. Nanti tujuannya untuk menghasilkan suatu opini. Nah, ini apa sih ya? Ini kalau kita pecah, sistematis itu teratur dan logis. Artinya step by step-nya itu ada, prosesnya ada dari perencanaan, dari pelaksanaan sampai reporting itu ada secara standar. Ya. Lalu yang kedua independen. Independen ini maksudnya adalah pihak yang tidak memiliki benturan kepentingan. Artinya apapun hasil dari auditnya itu tidak mempengaruhi saya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia punya benturan kepentingan, misalnya apa? Misalnya auditi kita itu masih saudara ya, masih punya hubungan saudara dengan kita. Nah itu ada kemungkinan benturan kepentingan tuh di situ. Itu contohnya aja. Dan terakhir opini adalah hasil auditnya ya. Jadi kita mau melihat apakah standar yang apa namanya diharapkan berjalan di operasional itu sudah berjalan atau belum. Nah sekarang kalau kita mungkin membahas IT auditnya. Nah, IT audit ini sebenarnya sama ya, pemeriksaan secara sistematis dan independen, tapi bedanya adalah yang diaudit IT infrastruktur, kebijakan, dan juga IT operation-nya. Jadi yang terkait dengan IT gitu. Nah ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa aset dan data organisasi telah terlindungi. Jadi aset ini aset IT ya contohnya ya bisa laptop, bisa server, informasi yang kita punya ya, informasi ada di data, jadi sudah terlindungi dengan baik. Itu serta kalau kita ngomongin IT, IT-nya itu sudah align dengan tujuan dari organisasi dari perusahaan. Jadi jangan sampai IT-nya sama perusahaannya itu nggak nyambung tuh secara objektif. Itu mungkin definisi secara umumnya dulu. Ini kalau secara sejarah dulu ya Bapak Ibu ketika tahun 1800-an
Jadi kalau ngomongin transaksi keuangan ya, ini dicatatnya di namanya ini general ledger ya atau buku besar. Di sini ada tanggal ya, tanggal transaksinya, ada peruntukan transaksinya untuk apa, dan juga ada nominalnya. Jadi di akhir hari di akhir bulan biasanya akan ada semacam rekap saldonya berapa gitu. Nah, ini dulu karena belum ada komputer dicatatnya dalam buku gitu ya, di buku. Nah, ini mungkin sedikit gambaran secara timeline. Tahun 1800-an dia mencatat di buku besar. Di tahun 1920-an itu perusahaan-perusahaan yang mau jual saham gitu listed di stock exchange company gitu, misalnya kalau di Amerika itu di Wall Street, maka mereka harus diaudit keuangannya sebelum bisa IPO lah kalau kita sekarang ya, sebelum bisa IPO. Lalu 30-an tahun kemudian, tahun 54, ada satu perusahaan, ini perusahaan GE atau General Electric, dia produknya macam-macam. Ada mesin pesawat, ada alat-alat kesehatan, macam-macam nih GE. Nah, dia mulai bikin semacam komputer, Bapak Ibu. Komputer untuk mencatat transaksi. Jadi ini memperkenalkan sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Gitu. Nah, karena transaksi itu mulai banyak dicatat di komputer ya, pakai transaksinya tuh dicatat dalam bentuk data digital, maka tahun 60-an, 6 tahun kemudian, ya ini mulai ada konsep yang namanya IT audit, bahwa apa namanya, karena pencatatannya itu di komputer, maka yang diaudit adalah komputernya juga. Apakah komputernya aman atau enggak gitu-gitu. Nah, ini konsepnya mulai ada tahun 60-an Bapak Ibu. Nah, ternyata IT audit itu bukan sesuatu yang baru ya. Bahkan dari kalau tahun 60-an ini sekitar 62 tahun yang lalu sudah ada konsep IT audit. Di tahun 70-an Big Four ya, pada saat itu namanya Big Eight, ini mulai ada transaksi, mulai melakukan audit juga nih terhadap transaksi yang tersimpan di komputer. Tahun 77 ada COVID, karena kan masing-masing punya cara ya, akhirnya mereka semacam bikin suatu standar yang bisa dipakai bersama, namanya COVID, dan ini dilakukan sampai sekarang. Ini sekilas saja Bapak Ibu ya, ada kejahatan cyber ya, dari dulu udah ada, dan ini kedeteknya dengan kita melakukan IT audit. Jadi sekarang pun sama, beberapa kejadian fraud kita bisa deteksi melalui analisis data. Dan itu salah satu teknik di IT audit. Nah, ini sekilas juga, mungkin kalau kita ngomongin IT auditing, ini kita sudah bahas di depan nih Bapak Ibu, IT audit definisi seperti apa, dan ini secara mungkin IT audit framework-nya, di mana kalau kita ngomongin secara kompetensi, bahwa yang paling pertama harus dimiliki oleh seorang IT audit ini adalah ethics. Ini sama dengan profesi auditor yang lain ya, baik itu internal audit, ataupun auditor-auditor lain, pasti dasarnya adalah ethics. Ini harus bagus integritasnya. Lalu audit manajemen, secara proses, secara standar, ini harus paham ya. Nanti akan ada contohnya di ITAF. So, secara skills, nah skill ini terbagi dua Bapak Ibu, ada yang technical, jadi ini skill-skill yang memang terkait langsung dengan audit, ya pengetahuan audit secara umum. Lalu ada personal skill, di sini yang dapat menunjang penugasan audit kayak misalnya communication skill Bapak Ibu ya. Seorang auditor nih communication skill-nya harus baik gitu. Kalau nggak baik dia nggak bisa menginterview auditi nanti takutnya. Nah, setelah skills-nya punya, maka harus ada juga pengetahuan mengenai data, digital, dan teknologi. Jadi kalau seorang IT auditor tentu meskipun background-nya bukan IT, tapi harus suka minimal dengan dunia digital. Gitu. Karena saya juga punya teman beberapa yang dia background-nya sebenarnya ekonomi ya, akuntansi. Tapi karena suka IT, jadi dia ngerti ini dan akhirnya jadi seorang IT auditor. Kita sama terakhir, kalau udah semua, maka diharapkan secara rekomendasi ini juga bisa berpengaruh kepada strategi perusahaan dan juga inovasinya. Nah, ini adalah standar yang dipakai ya Bapak Ibu, framework yang dipakai dalam IT audit. Jadi kalau di
internal audit, standar yang dipakai contohnya itu ada IPPF. Nah, kalau di IT audit ini kita ada namanya ITAF. Nah, ITAF ini dirilis oleh Asosiasi IT Audit yang global ya, yaitu ISAKA. Dan ini saat ini udah edisi keempat sih, ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya diizinkan ya, saya coba share si ITAF ini ke grup ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah isinya dari standar IT Audit ITAF. Dan secara umum ITAF ini terbagi tiga Bapak Ibu. Ada yang general, ada yang performance reporting. Kalau general ini apa? General ini pedoman umum mengenai profesi assurance. Maksudnya apa? Maksudnya kayak misalnya dibahas mengenai ethics itu apa, independen itu apa, objektivitas itu apa, gimana caranya menjaga etika, menjaga independensi, menjaga objektivitas, dan lain-lain. Ini dibahas di general standard. Lalu standar yang kedua ada performance. Nah, performance ini adalah standar terkait dengan bagaimana caranya kita menjalankan sebuah penugasan audit. Jadi kalau di audit itu ada perencanaan, lalu kita menetapkan skop, resiko, material, sampai kepada kita mereview evidence auditnya cukup atau enggak. Jadi step by step penugasan audit itu dibahas di performance standard Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini reporting. Reporting ini adalah standar yang mengatur bagaimana caranya kita menulis report audit. Gitu. Jadi ada informasi apa aja, cara mengkomunikasikannya, dan lain-lain. Ini ada di reporting standar. Gitu. Ini ada 3 ya, Bapak Ibu ya. Secara umum, prinsipnya. Nah ini kalau saya simpulkan dari semua standar, sebenarnya yang dibahas nggak jauh-jauh dari 6 poin ini Bapak Ibu. Terkait dengan integritas, ya gimana caranya, itu dibahas di situ. Lalu independen dan objektif juga dibahas. Nah ini yang C ya, kadang-kadang suka kelupaan bahwa penugasan itu harus dilakukan sesuai dengan ekspektasi terkait dengan resource. Jadi gini maksudnya, misalnya kita auditornya, auditor IT ya Bapak Ibu ya, itu jumlahnya cuma 1, auditor IT-nya. Nah setelah itu direncanakan akan ada 24 penugasan. Artinya dalam 1 tahun 24 penugasan, berarti 1 bulan 1 auditor itu harus melakukan 2 penugasan. Nah itu apakah sesuai atau enggak gitu? Jangan-jangan auditornya nanti nggak cuti, nggak ada istirahat, nggak ada liburnya gitu ya. Makanya penugasan itu harus disesuaikan dengan resource yang dimiliki gitu. Lalu yang keempat ini juga ada terkait dengan do professional care namanya. Di sini menjaga kualitas dan knowledge dengan cara belajar terus-menerus. Nah, ini salah satu ya, webinar ini salah satu mungkin media ya yang bisa dipakai untuk menjaga kualitas skill dan knowledge-nya gitu. Dan yang kelima ini sama dengan penugasan internal audit, bahwa kalau di IT audit juga berdasarkan resiko tertinggi atau risk based audit ya, kita pakai juga yang namanya risk register Bapak Ibu. Lalu yang kelima NDA, yang keenam ini selaras dengan tujuan organisasi. Jadi IT audit itu harus punya visi dan misi yang selaras ya dengan perusahaan atau organisasi, dan terakhir komunikasinya harus efektif. Jadi secara umum prinsipnya ada 7. Dan ini gambaran sedikit. Ini seluruh standar yang ada ya. Saya nggak akan bahas semua. Ini butuh mungkin 2 jam sendiri gitu untuk kita ngupas kulitnya gitu. Makanya mungkin ini sebagai gambaran awal aja bahwa di standar ini cukup banyak nih yang dibahas. Ya, dan lalu mungkin ini juga sedikit gambaran kalau di ITAF Bapak Ibu, dokumen ITAF itu nanti bentuknya seperti ini. Ini ada nomor standarnya, statement seperti apa, lalu di sini ada gambarannya. Misal ya, terkait dengan audit charter di guidelines 2001 audit charter. Ini isinya apa aja sih? Nah, isinya ada ini nih, gitu. Nanti kalau sempat dokumennya saya coba share ya Bapak Ibu ya untuk yang ITAF ini. Nah, secara regulasi Bapak Ibu, regulasi di Indonesia yang terkait dengan profesi audit itu cukup banyak ya. Tapi kalau kita ngomongin IT audit, sebenarnya regulasinya itu nggak jauh-jauh dari UU ITE Bapak Ibu. Terus ada SPBE juga kalau di pemerintahan ya. Terus terkait dengan kan kalau di Indonesia itu ada PSE ya, penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi
organisasi manapun yang punya layanan elektronik itu harus menggunakan PSE nih. Ini ada undang-undangnya juga. Yang paling baru itu ada UU PDP, Bapak Ibu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, itu sangat relate dengan profesi IT audit. Jadi, untuk saat ini sebenarnya profesi audit itu profesi yang menurut saya sih kebutuhannya sangat banyak ya, sangat dibutuhkan gitu. Kalau di tempat saya sendiri, kita punya satu slot gitu ya, yang daftar banyak tapi yang masuk kualifikasinya nggak banyak. Nah itu yang agak susah gitu. Makanya sekarang penting nih Bapak Ibu untuk mulai mungkin mencoba menggali ya kira-kira profesi IT audit seperti apa dan mulai belajar juga gitu IT audit itu seperti apa. Nah di nextnya kita akan bahas mungkin jenis-jenis penugasan IT audit. Secara umum sama dengan yang internal audit Bapak Ibu ya, ada assurance dan advisory. Jadi kalau assurance ini adalah penugasan auditnya, kalau advisory atau consulting ini lebih ke arah konsultasi bisnis. Jadi kita juga semacam konsultan lah. Kalau di tempat kita bekerja, kita boleh tuh memberikan rekomendasi atas suatu proses yang mungkin rekan-rekan kita di operasional tanyakan. Itu kalau mereka ada yang bingung terkait kecukupan kontrol, itu kalau mau diskusi boleh sama auditor. Jadi secara umum kerjaannya ada dua Bapak Ibu ya. Ada assurance, ada juga consulting. Nah ini adalah jenis-jenis penugasan yang ada Bapak Ibu. Nah biasanya ini dibagi 4. Yang pertama misalnya IT General Control. Ini banyak sekali penugasannya di IT General Control. Sesuai namanya ya, General Control ini asesmen terhadap kontrol umum. Biasanya ini sesuatu yang berlaku umum. Contohnya apa? Physical access. Jadi kayak misalnya pengamanan secara fisik. Contohnya apa? Satpam gitu ya, access card. Ada logical access. Ini pengamanan secara logical yang levelnya mungkin di aplikasi biasanya. Contohnya apa? Ada login, encryption, user authorization atau user access matrix gitu dan banyak lainnya. Terus kalau kita mau mengaudit pengadaan atau pembelian software atau hardware. Ini juga ada penugasan sendiri, yaitu SysDev Acquisition. Terus kalau misalnya kita udah punya aplikasinya tapi pengen kita upgrade, pengen kita update, ini ada juga namanya program change control dan seterusnya. Ada penugasan yang dia spesifik mengaudit aplikasi Bapak Ibu. Kita cek datanya, fungsionalitasnya, ataupun tampilannya, desainnya, ini sudah sesuai atau belum. Nah, yang sekarang lagi banyak mungkin dilakukan ya, ini yang ketiga Bapak Ibu ya, karena resiko cyber itu kan mungkin beberapa tahun terakhir aja tuh baru muncul. Gitu setahu saya dari 2016 ya, belum baru, belum terlalu lama lah, 2016 muncul resiko cyber. Makanya ada juga dua penugasan yang lain Bapak Ibu, yaitu IT penetration test. Jadi kalau misalnya pen test ini maksudnya kita melakukan hacking lah ya gampangnya. Ini melakukan percobaan hacking lah. Jadi ada nggak sih keamanan dalam aplikasi ataupun software yang bisa kita tembus gitu misalnya. Nanti kalau kelemahannya kita udah dapat, kita laporkan. Nah, misalnya ada insiden IT. Nah, ini yang masuk ke penugasan IT forensik Bapak Ibu. Misalnya kita diserang ya secara cyber, ini kita kumpulkan digital evidence-nya. Atau kalau ada fraud, ya Bapak Ibu ya, kalau ada fraud, ini bisa juga kita kumpulkan digital evidence-nya dari media-media elektronik. Contohnya misalnya laptop, handphone gitu, kalau memang diizinkan. Ini secara umum jenis penugasannya, dan kita masuk ke mungkin pembahasan utamanya ya Bapak Ibu di hari ini. Jadi kalau ngomongin bisnis resilient, ya kita sebenarnya udah bahas di Januari, tapi ada mungkin 5 sampai 10 yang WA saya minta dibahas ulang karena di tempatnya Bapak Ibu tersebut, beliau-beliau tersebut itu ternyata sedang banyak yang mulai mengembangkan yang namanya IT business resilient Bapak Ibu, atau mungkin kalau kita gampangnya nyebutnya BCM ya, Business Continuity Management, dan ini akan kita bahas nih. Intinya adalah ini kalau misalnya ada semacam bencana ya, misalnya ruang servernya kebakaran atau ada gempa bumi terus ruang servernya runtuh
atau ada serangan cyber, itu gimana caranya sistem IT kita bisa tetap bekerja. Karena nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya, rasa-rasanya hampir seluruh pekerjaan kita itu pasti dibantu dengan bantuan dari sistem ya. Misalnya kita sekarang mau absensi udah pakai sistem, kita mau email segala macam itu kan udah pakai sistem IT ya. Nah sekarang bayangin kalau tiba-tiba sistem IT di tempat Bapak Ibu mati, WiFi-nya mati deh gitu ya, internet di kantor mati. Itu gimana tuh caranya kita kerja? Dan semakin lama sistem IT itu mati, maka semakin berpengaruh ya terhadap pekerjaan kita. Pasti pekerjaan kita menjadi sangat terhambat. Gitu. Ini akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Ini IT Business Resilient. Nah, secara umum sebelum kita lebih jauh yang harus pertama kali dibahas adalah mengenai IT asetnya dulu Bapak Ibu. Jadi kita harus ini ya, kalau di sini melakukan pencatatan aset. Jadi yang harus pertama kita lakukan adalah sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus identifikasi dulu aset IT di tempat kita itu ada apa aja. Misal, kita punya listing ya, ada 100 laptop. Nah, 100 laptop itu kita harus tahu Bapak Ibu, pemilik laptopnya siapa? Siapa yang pegang gitu ya. Terus nomor laptopnya. Nah, kenapa nomor ini penting? Ya, karena misalnya di satu organisasi laptopnya MacBook semua. Ya, misalnya MacBook semua. Nah, cara membedakan antara satu MacBook dengan MacBook yang lain itu apa? Nah, ini makanya kita labeling ya dengan nomor aset biasanya. Terus yang selanjutnya nilai aset. Nilai aset ini nanti berhubungan dengan harga perolehan biasanya ya. Harga perolehan. Kita beli aset ini tuh dulu harganya berapa sih? Gitu kan nanti akan berpengaruh juga dari depresiasi asetnya Bapak Ibu ya. Kalau semakin lama laptopnya dibeli, maka harga harga book value-nya juga semakin kecil gitu. Tapi nilai aset juga ini bisa kita apa namanya kualitatifkan juga Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kan kuantitatif ya dari harga perolehannya berapa, tapi secara kualitatif juga ada Bapak Ibu. Misal nilai aset yang satu laptopnya presiden direktur, yang satu laptopnya karyawan biasa. Tentu nilai aset bagi presiden direktur ya, laptopnya presiden direktur itu pasti jauh lebih besar daripada nilai asetnya laptop karyawan biasa. Kenapa nih kira-kira? Karena biasanya kalau di laptopnya presiden direktur itu ada dokumen-dokumen ataupun data-data yang sifatnya sensitif. Ya kalau misalnya bocor, makanya itu akan menjadi beda nilai kualitatifnya. Lalu nextnya juga prioritas recovery. Misalnya nih Bapak Ibu, ada serangan cyber. Nah, ini harus ditentukan mana laptop yang mau kita selamatkan lebih dulu. Apakah laptopnya presiden direktur atau laptopnya karyawan, ya. Karena ini prioritas ini penting, karena kita nggak bisa langsung menyelamatkan semuanya. Makanya kita harus prioritaskan. Dan terakhir adalah lokasinya. Ini laptopnya kesimpan di mana. Itu contohnya kalau laptop. Belum kalau misalnya ada access point atau router. Atau misalnya ada server, ada aplikasi. Nah, ini semua aset perusahaan yang sifatnya ini IT aset, ini harus di listing Bapak Ibu ya. Dan listing ini kita melakukan stock opnam atau review itu paling enggak setahun sekali Bapak Ibu untuk melihat kesesuaian antara pencatatan dengan kondisi aktualnya seperti apa. Begitu. Jadi ya paling enggak setahun sekali ya Bapak Ibu ya untuk melakukan apa namanya stock opnam dan review terhadap IT aset yang kita punya. Nah, balik lagi, kenapa mengetahui IT aset kita ada berapa, ada di mana, siapa yang pegang itu penting? Karena gini konsepnya kalau di IT itu ya, di security, kita baru bisa melindungi sesuatu kalau kita udah tahu apa yang mau kita lindungi. Ya, ini saya ulang sekali lagi nih, kita baru bisa melindungi sesuatu kalau kita udah tahu apa aja yang akan kita lindungi. Makanya yang paling pertama kita harus tahu adalah IT aset kita yang mau kita lindungi itu yang mana. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita ngomongin data ya Bapak Ibu ya. Kalau ngomongin data, ya data itu kan dari data itu dibuat sampai dihapus ya. Nah, ini ada namanya data governance Bapak Ibu atau tata kelola data. Ya, gimana caranya kita mengelola data yang kita punya.
Itu. Nah, ini sebenarnya objektifnya ada 3, bahwa sebenarnya kebutuhan data dari pihak yang ada di perusahaan itu sudah dievaluasi dengan baik ya. Jadi sesuai nih antara data yang kita punya dengan objektif yang ada di perusahaan. Tuh. Lalu yang kedua, data ini memang sudah diproses dan bisa memberikan value bagi organisasi. Makanya mungkin kalau kita punya data di perusahaan gitu ya, sebenarnya data kita itu berguna Bapak Ibu, ada nilainya gitu ya. Kalau diolah itu bisa jadi insight. Nah, ini memastikan bahwa data yang kita punya memang bisa memberikan insight nih bagi perusahaan, bagi organisasi. Dan terakhir, kepatuhan pengolahan data sudah sesuai dengan regulasi. Kalau sekarang contohnya apa? Kalau sekarang contohnya kayak UU PDP ya Bapak Ibu, kayak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini cycle-nya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin data, maka data itu direncanakan ya. Terus desain ini adalah fase kalau kita ngomongin database, maka ini kita desain database-nya seperti apa. Kayak misalnya pengumpulan, penyimpanan, klasifikasi seperti apa gitu. Ini ada standarnya. Kita harus buatkan. Lalu yang build. Kalau misalnya tadi desain database-nya atau ERD-nya kita sudah buat, ini kita buat si desain yang tadi ya menjadi sesuatu yang bisa kita pakai. Contohnya mungkin DBMS-nya ya, database management system-nya seperti apa. Lalu kita use. Kalau datanya udah ada, maka kita pakai ya Bapak Ibu datanya. Sesuai dengan, kita olah lah, gampangnya kita olah. Agar bisa memberikan insight. Lalu kita monitor, kita cek apakah datanya masih memiliki nilai guna atau masih memiliki value. Nah biasanya kalau sekarang penyimpanan data, itu data masih kita anggap sebagai data yang bermanfaat, pakai waktu biasanya Bapak Ibu. Kita ngikutin perpajakan ya, biasanya 10 tahun gitu kita simpan. Dan terakhir, kalau memang datanya sudah nggak dipakai, kita hapus. Gitu ya. Kenapa kita hapus? Karena nanti menu-menuhin space yang kita punya. Gitu. Makanya itu harus kita hapus nih kalau memang sudah tidak dipakai. Nah, kita masuk ke bisnis resilient, Bapak Ibu. Jadi, bisnis resilient gampangnya adalah kemampuan organisasi untuk bertahan apabila ada bencana. Jadi, kalau ada bencana, gimana caranya organisasi itu bisa tetap bertahan, perusahaan bisa tetap bertahan. Karena mungkin gini, ini gambaran ya kenapa bisnis resilient itu penting. Ketika pandemi kemarin ya kita nggak ada, ini contoh aja Bapak Ibu ya, ketika pandemi kemarin nggak ada yang nyangka gitu akan ada yang namanya pandemi COVID, itu nggak ada yang nyangka Bapak Ibu. Terus perusahaan ketika pandemi itu melanda kan terkena pembatasan-pembatasan ya, ada yang nggak boleh masuk, nggak boleh beroperasi. Akhirnya perusahaan yang memang mungkin secara cash-nya itu nggak begitu kuat ya, itu banyak banget yang kolaps Bapak Ibu, banyak yang sampai kena perusahaannya bangkrut, akhirnya karyawannya di PHK, itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, maksudnya bisnis resilient adalah meskipun tadi ada bencana segala macam, gimana caranya perusahaan tetap bertahan. Nah, dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan materi hari ini adalah kalau ada bencana yang sifatnya itu bisa menyerang ke IT, bagaimana IT itu bisa bertahan. Nah, saya ambil referensi dari 2 tempat Bapak Ibu, dari BCI ataupun DRI. Intinya sih dua-duanya bilang organisasi ini bisa tetap berfungsi meskipun ada di tengah gangguan bisnis atau bisnis disruption bahasanya itu. Nah, ini kalau kita ngomongin objektifnya, bahwa yang namanya bisnis continuity itu tujuan utamanya adalah menyelamatkan nyawa karyawan, Bapak Ibu. Jadi meskipun kita lagi bahasnya itu adalah IT ya, server, aplikasi, jaringan segala macam. Justru kalau lagi bencana, yang IT itu nggak nomor 1 Bapak Ibu yang kita selamatin. Server itu bukan nomor 1 yang kita selamatin, tapi adalah nyawa karyawan atau nyawa orang yang ada di situ yang kita selamatin. Makanya mungkin gambarannya kalau lagi gempa bumi, ya Bapak Ibu ini contoh aja. Kalau lagi gempa bumi, misalnya gempa nih gede, bagi karyawan yang kerja di gedung ya, yang gedung yang cukup tinggi, itu karyawan nggak boleh langsung turun kan biasanya ya. Biasanya itu berlindung dulu di bawah meja sampai gempanya itu mulai reda.
Nah, ketika gempanya reda, itu kan biasanya karyawan disuruh langsung turun ya, lewat tangga darurat. Dan biasanya ketika turun itu nggak boleh bawa apa-apa, udah bawa diri aja gitu. Kita nggak perlu pusing bawa laptop, bawa apa gitu ya. Udah bawa diri aja, karena memang prioritasnya adalah menyelamatkan karyawan itu, bukan menyelamatkan laptopnya gitu. Lalu yang kedua, baru kita menyelamatkan aset perusahaannya. Jadi kalau si karyawannya sudah dinyatakan aman, maka kita mulai ngecek aset perusahaannya aman apa enggak gitu. Nah, ini contohnya balik lagi ke gempa. Kalau gempa itu kan resikonya kalau ke gedung itu strukturnya bisa retak tuh, struktur gedung. Nah, makanya biasanya kalau habis karyawan turun, kumpul di lapangan, maka orang building management ya biasanya ngelola gedung itu akan ngecek gedungnya aman atau enggak, retak-retak atau enggak. Kalau udah nggak aman, maka karyawan nggak boleh naik biasanya. Tapi kalau masih aman, maka karyawan diperbolehkan bekerja kembali. Terus yang ketiga, ini melindungi dari potensi ancaman. Kalau di IT itu ancamannya kebanyakan memang dari sisi cyber ya Bapak Ibu ya. Gitu. Terus kalau yang keempat ini meningkatkan daya saing. Jadi kalau misalnya eh, apa namanya bisnis disruption kecil, otomatis kita bisa memberikan value lebih ke customer. Gitu ya. Jadi kalau layanan kita jarang gangguan gitu ya, customer pasti akan lebih seneng gitu. Terus meningkatkan reputasi dan juga maturity level dari GRC-nya. Ini mungkin nomor 4, saya mau kasih contoh yang menarik ya. Misal ada 2 provider, yang satu merah, yang satu kuning nih, provider handphone gitu misalnya. Terus salah satunya jaringannya sering down, otomatis kan customer akan mencak-mencak ya, gitu dibandingkan misalnya yang merah jaringannya lebih bagus gitu misalnya. Gitu ya. Maka yang merah biasanya akan lebih disukai oleh customer dan stakeholder yang lain. Itu contoh aja Bapak Ibu. Nah, secara umum, fundamentalnya ini ada 4 hal nih yang bisa membantu bisnis continuity itu berjalan dengan baik. Ada 4 ya, SDM-nya, manusianya, infrastruktur, proses, dan strategi. Nah, ini akan kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya, dari keempat ini. Nah, ini kalau kita ngomongin SDM, jadi kita butuh yang namanya struktur organisasinya dulu Bapak Ibu. Nanti akan ada contohnya ya, bahwa dalam hal bisnis continuity, struktur organisasi ini penting, menetapkan siapa yang bertanggung jawab ketika adanya bencana. Gitu. Lalu yang kedua, ini ya infrastruktur. Kalau ngomongin infrastruktur, sebenarnya nggak jauh-jauh dari 3 hal ini Bapak Ibu. Building. Contohnya ketika pandemi kemarin, kita ada kena PPKM ya. PPKM kan kita nggak boleh masuk ke kantor tuh kalau level 3, level 2 masih 50-50. Nah, bagi yang nggak boleh ke kantor, itu maka ada namanya alternate site Bapak Ibu, atau alternatif lokasi kerja. Nah, kalau kemarin kan di rumah kita masing-masing ya, makanya ada WFH. Itu contoh infrastruktur ketika bisnis continuity. Makanya contoh paling real, paling nyata itu adalah ketika pandemi kemarin Bapak Ibu. Kita kerja di rumah. Nah, ini contohnya nih. Contoh dari alternate site. Yang kedua, data center recovery. Data recovery center ya, DRC gitu. Ini adalah server cadangan kita. Jadi misalnya server utamanya keganggu atau kebakaran atau rusak. Nah, kalau server utamanya rusak, data-datanya gimana? Nah, ini adalah server cadangannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya server cadangan, harusnya data-datanya nggak hilang. Jadi gangguannya pun nggak banyak gitu ya. Lalu yang ketiga, fasilitas. Nah, ini contohnya ketika pandemi kemarin, ketika kita harus WFH, ada beberapa kantor yang memberikan semacam tunjangan ya. Jadi karyawannya itu dikasih uang untuk beli meja kerja, kursi kerja gitu di rumahnya masing-masing. Jadi biar karyawan itu nyaman. Itu ada yang ngasih semacam apa namanya tunjangan pulsa, tunjangan internet gitu itu ada. Gitu makanya ini adalah hal-hal yang harus kita sediakan ketika adanya bencana. Nah, ini contoh secara people ya Bapak Ibu ya, strategi dan people-nya. Ini ada struktur organisasi. Jadi yang paling tinggi ini adalah direktur atau pimpinan kita. Ada BCP head ya, BCP head ini biasanya levelnya itu direktur juga, tapi bukan presiden direktur. BCP controller, di sini ada tim risk management biasanya. Lalu di sini juga dilibatkan biasanya IT audit Bapak Ibu untuk sekedar mengawasi jalannya bisnis continuity kalau ada bencana.
Di sini ada critical function. Ini adalah function-function yang nggak boleh berhenti kerja. Contohnya apa? Misalnya HRD, Bapak Ibu ya. Kan nggak mungkin kita kerja, ada bencana, gajiannya mundur sehari gitu ya. Itu kan pasti karyawannya pada protes tuh kalau gajiannya mundur sehari, mundur 2 hari. Makanya contoh critical function di RP ini adalah salah satunya adalah HRD, Bapak Ibu. Lalu ada tim krisis response ketika terjadi bencana, dan terakhir ada DAT, Damage Assessment Team. Jadi kalau tadi contohnya gempa, DAT ini adalah yang ngecek kondisi gedungnya aman atau enggak. Gitu. Ini gambaran BCP aktivasi. Jadi misalnya ini normal ya kondisinya, ada bencana. Nah ini akan dicek dulu Bapak Ibu. Misalnya tadi gempa ya, ada gempa, gedungnya akan dicek apakah gedungnya masih layak atau enggak misalnya. Nanti kalau gedungnya masih layak, maka karyawan bisa langsung bekerja dengan normal lagi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gedungnya itu mau runtuh, kan udah nggak aman ya. Maka di sini karyawan bekerja dari rumah dulu, sampai nanti pelan-pelan kondisinya membaik. Ini mungkin sekedar ilustrasi aja ya, ketika bisnis continuity itu diaktifasi atau diaktifkan. Ini sedikit gambaran juga pembagian prosesnya ya, bahwa sebelum disaster, kalau yang namanya kita kontrol, ini namanya prevention Bapak Ibu, pencegahan. Jadi kita harus tentukan dulu kontrol-kontrol pencegahannya seperti apa. Lalu misalnya ada bencana terjadi, di sini ada initial action atau detection-nya ya. Kita mendeteksi bencananya seperti apa, lalu setelah itu kalau udah direspon maka recovery. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ada serangan ini ya, ransomware gitu misalnya. Misalnya terdeteksi nih ada serangan ransomware, maka respon pertamanya ini contohnya adalah misalnya kita matiin dulu jaringan perusahaannya. Karena kalau nggak dimatiin nanti virusnya akan nyebar. Sambil pelan-pelan nanti virusnya kita hapus-hapusin ya dari masing-masing perangkat IT kita. Ini ada juga istilah RTO dan RPO, mungkin gampangnya adalah RTO itu seberapa lama sistem mati gitu ya, harus menyala kembali setelah terjadi bencana. Jadi misalnya sistemnya nggak boleh mati sama sekali, berarti RTO-nya 0 Bapak Ibu. Kan ada ya sistem yang nggak bisa mati sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya sistemnya kalaupun mati bolehnya cuma 5 menit gitu, maka RTO-nya 5 menit. Nah bedanya sama RPO, kalau RTO itu adalah mati atau nyalanya sistem, RPO ini hilang atau recovery datanya. Jadi lebih ke data. Ya, misalnya ini terakhir kita backup di nomor 1 ya, terakhir kita backup misalnya. Terus di sini ada insiden. Ya, misalnya RPO-nya diizinkan hanya segini. Berarti yang hilang sebenarnya dari terakhir kita backup sampai terjadinya bencana. Seperti itu. Ini mungkin gambaran singkat aja. Nah, yang paling penting kalau kita ngomongin ngomongin business continuity atau business resilient adalah backup dan restore strateginya Bapak Ibu. Jadi kalau backup ini contohnya kita dari laptop kita backup ke flash disk atau ke Google Drive, ke OneDrive, ke hard disk. Nah, itu memindahkan data atau menyalin ke media data yang lain gitu ya, ke media yang lain. Nah, kalau restore ini adalah mengembalikannya. Jadi misalnya di laptop kita hilang nih, misalnya ya laptop kita hilang datanya, terus kita ngambil dari backupan Google Drive. Nah, itu namanya restore gitu. Nah, dalam backup and restore strategi sebenarnya ada 4 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama kita harus tentukan dulu policy prosedurnya, artinya kebijakannya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Lalu kita tentukan backup medianya. Ya, ini bisa hard disk, bisa server, bisa cloud, macam-macam nih backup media. Lalu ada backup strategi, nanti ada yang full backup dan lain-lain akan kita bahas, dan terakhir restore strategi seperti apa. Mungkin ini sekilas saja prosesnya. Dan ini tadi kan dibahas ya media backup-nya ya. Nah, ini secara umum kalau sekarang media backup-nya ada 4 Bapak Ibu. Ada yang bentuknya backup tape, atau dulu kalau Bapak Ibu dengar musik pakai kaset ya, itu tape itu seperti itu. Jadi nyimpen datanya di pita ya, di pita kaset. Nah, yang kedua ada hard disk dan juga SSD. Jadi kalau yang hard disk ini masih ada piringannya ya Bapak Ibu ya, ada piringannya. Kalau SSD itu yang udah pakai chip nih, yang udah bukan piringan lagi. Itu lalu ada backup server, ini yang bentuknya rak biasanya ya, dan terakhir adalah cloud.
Nah, sekarang cloud provider udah banyak ya, dari Microsoft ada, dari Google ada, dari Amazon ada. Jadi ini adalah media-media backup yang bisa dipakai. Nah, ini mungkin sedikit gambaran kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya gambarkan sedikit, kalau tape itu ini gampang datanya bisa disimpan sampai puluhan tahun, tapi ini udah kuno Bapak Ibu. Tape itu dia mudah rusak juga. Kalau hard disk atau SSD ya, dia datanya lebih banyak daripada tape, tapi dia rawan rusak, terutama yang hard disk ya. Yang hard disk itu rawan rusak karena tadi pakai piringan. Yang ketiga, server. Server ini enaknya dia nggak cuma nyimpan data, tapi bisa nyimpan aplikasi juga, makanya dia bisa jadi solusi redundansi server. Tapi biasanya infrastruktur server itu mahal. Satu rak server itu harganya bisa ratusan juta, Bapak Ibu. Ya, dan kalau mati lampu ya udah servernya mati gitu. Nah, yang terakhir cloud. Cloud ini kelebihannya ya dia uptime-nya terjamin ya, jadi jarang mati, terus aman dari disrupsi juga. Tapi memang kekurangannya cloud itu kalau bisa jangan dipakai untuk menyimpan data-data rahasia. Kenapa? Karena biasanya pengelola cloud itu adalah pihak ketiga Bapak Ibu atau vendor. Makanya kalau data-data rahasia sih biasanya jangan ditaruh di cloud. Gitu ya. Biasanya data rahasia itu taruhnya di tape biasanya. Gitu. Nah, ini beberapa backup strategi Bapak Ibu ya. Ada 5, full image, incremental, sampai instant recovery. Kita bahas sekilas-kilas. Nah, ini yang pertama, kalau full image, setiap backup itu selalu dari data yang paling pertama sampai data yang paling terakhir. Makanya backup pertamanya di hari pertamanya misalnya ya, backup kedua hari pertama sampai hari ketiga, backup ketiganya dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi kalau yang namanya full backup, full image, ini dari transaksi awal sampai transaksi akhir, selalu nih. Nah, yang kedua incremental. Kalau incremental itu backup-nya harian Bapak Ibu. Jadi hari pertama ada backup sendiri, hari kedua ada backup sendiri, hari ketiga ada backup sendiri, seterusnya. Gitu. Ini bedanya incremental dan full backup yang tadi ya. Ada differential. Differential ini gabungan dari full backup. Jadi yang pertama full backup dulu, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan full backup lagi. Itu bedanya. Transaksi kedua ini nggak dari awal lagi Bapak Ibu, hanya dari yang kedua ini dari yang terakhir full backup yang pertama nih. Itu ini gambarannya seperti ini. Lalu bare metal. Bare metal ini hard disk to hard disk Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita punya 2 hard disk 1 dipindahin ke hard disk 2, gampangnya gitu. Ini bare metal. Lalu instant recovery ini biasanya kita ke infrastrukturnya virtual machine nih Bapak Ibu ya, VM. Jadi kalau ada satu server, kalau dia pakai pakai virtual machine, maka cukup kita backup virtual machine yang kita mau backup aja. Jadi kalau misalnya di sini contohnya VM1 sama VM3, VM2-nya nggak usah, ya ini contohnya kayak gini. Dan biasanya kalau VM itu enaknya dalam satu VM udah ada OS, data, dan aplikasi, ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita restore VM-nya itu bisa langsung nyala lagi, nggak perlu dikonfigurasi macam-macam. Biasanya sih kayak gitu. Ini plus minusnya antara semua backup dan restore strategi ya. Jadi kalau full backup ini gampang lah, prosesnya paling sederhana. Tapi full backup itu atau full image biasanya ini nggak mendukung ini ya, backup yang sering-sering ini nggak bisa. Ya, biasanya backupnya itu mungkin sebulan sekali atau setahun sekali, dan dia nggak cocok dengan misalnya kita pengennya sistemnya nyala terus, nah itu nggak cocok. Atau datanya hilangnya rendah, itu juga nggak cocok. Yang kedua, incremental. Incremental ini RPO-nya bisa kecil ya Bapak Ibu, enak ya, karena dia harian transaksinya. Tapi RTO-nya bisa tinggi nih, kenapa? Karena yang di restore itu backup-annya banyak Bapak Ibu. Misalnya transaksinya ada 100 hari, maka yang di restore ada 100 file, dan itu banyak ya, makanya RTO-nya atau matinya nggak boleh lama-lama. Nggak bisa lama-lama maksudnya. Ketika differential, ini juga gampang ya, karena modelnya mirip-mirip full backup, dia juga sama, waktu backup-nya lama juga, dan restore-nya lama juga. Itu bare metal juga, ini gampang juga, karena dari hard disk ke hard disk aja. Tapi memang kalau misalnya dari hard disk ke hard disk, biasanya frekuensinya nggak bisa sering-sering Bapak Ibu, karena kan
sekali backup dari hard disk ke hard disk juga itu lama biasanya. Ini juga nggak cocok untuk RTO dan RPO rendah. Nah, terakhir kalau instant recovery ya, pakai VM biasanya ini bisa hampir tidak ada gangguan ya, karena gampang banget restore VM itu. Nah, cuman nggak tahu ya, kalau saya baca-baca paper, biasanya image VM itu ketika di restore tidak sebaik daripada image VM aslinya. Artinya sebelum di backup itu tetap lebih bagus daripada hasil backupnya. Gitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita ngomongnya mungkin BCP testing ya, kita testing nih backup yang kita punya, kita restore secara periodik, apakah backupnya itu sudah benar atau belum. Gitu. Ya, ini mungkin sedikit informasi mengenai training yang akan kita selenggarakan di Sabtu Minggu ini. Jadi sebenarnya materinya ada cukup banyak Bapak Ibu, ada 10. Tadi beberapa sudah kita bahas bareng-bareng ya, dari tadi 01 ini kita bahas sekilas, tadi ada sejarah dan juga framework, dan juga yang terakhir kita bahas mengenai IT Business Resilient itu juga ada di nomor 8. Selain itu kita akan bahas mengenai bagaimana standarnya diimplementasikan gitu ya, bagaimana proses dari dari IT audit gitu, dari project manajemennya seperti apa, audit eksekusinya. Kita akan belajar juga Bapak Ibu, ini yang mungkin paling penting menurut saya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang background-nya itu seorang auditor, untuk yang 0 sampai 5 ini harusnya mirip nih, antara IT audit ataupun internal audit itu mirip. Tapi yang membedakan adalah gimana cara kita ngauditnya. Nah, ini ada di nomor 6 Bapak Ibu sampai 9. Nomor 6 ini kita bahas mengenai tata kelola IT atau IT governance dan IT management. Lalu nomor 7 kita bahas mengenai bagaimana kita melakukan pengadaan aset IT. Gitu ya, dan gimana caranya kita ngaudit pengadaan alat dan aset IT. Nomor 7. Lalu nomor 8 ini gimana caranya kita ngaudit IT business resilient. Nah, tadi sudah kita jelasin ya, tapi cara ngauditnya belum kita jelasin gitu. Dan terakhir, gimana caranya kita ngaudit perlindungan terhadap aset informasi. Jadi kalau sekarang kan kebocoran data dan lain-lain itu resiko tinggi ya. Nah, ini gimana caranya kita mengaudit agar hal ini tuh nggak kejadian. Ini adalah yang kita bahas, dan yang yang menjadi referensi saya ketika bikin materi ini adalah salah satunya adalah dari CISA Bapak Ibu, dari ISAKA, jadi dari Asosiasi IT Audit yang Globalnya. Jadi harusnya sih ini referensinya cukup sahih ya, cukup jelas gitu. Nanti silakan Bapak Ibu kalau berminat bisa langsung daftar ke Bu Mirna aja. Iya, mungkin ini saya tutup dengan satu quotes sebelum mungkin 2 pertanyaan ya nanti Bapak Ibu sampai setengah 9. Ini quotes yang mungkin saya suka nih, butuh puluhan tahun untuk membangun reputasi gitu ya. Tapi sebenarnya cukup satu cyber incident sih untuk menghancurkannya. Jadi memang sih ya, reputasi itu penting banget. Tapi kita juga nggak bisa mengabaikan faktor keamanannya, gitu, keamanan IT-nya, karena sekali kita kena itu reputasinya bisa hancur gitu dan susah gitu untuk mengembalikannya. Ya, sekian dari saya Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan, boleh mungkin raise hand ya. Bapak Ibu silakan. 2 pertanyaan aja, karena udah setengah 9 juga ya. Untuk Indonesia Tengah dan Timur udah cukup malam deh. Ya, silakan kalau ada yang mau raise hand Bapak Ibu. Saya beri kesempatan mungkin 2 pertanyaan aja. Iya, baik. Dari Bapak Sofian ya. Sudah saya ask to unmute. Oke, Pak. Iya, silakan Pak. baik. Terima kasih Mas Rizky. Ini ilmunya bagus ya terkait dengan IT. Ini yang saya pengen tahu Mas, terkait dengan tadi di tampilan awal itu ada kemampuan seorang IT audit harus mampu melakukan penetrasi ya Mas ya, untuk memeriksa suatu kondisi sebuah sistem. Nah, ini dilakukan oleh orang dalam sebuah perusahaan atau orang yang kita bayar, Mas? Karena Iya, logikanya kalau misalnya orang dalam melakukan penetrasi, artinya kan
kita melakukan sesuatu yang ya apa ya, jeruk makan jeruk lah ceritanya ya. Iya. Kita yang tahu ininya, kita ini, atau seperti apa? Bisa kemudian contoh apa namanya, contoh report terkait tindakan tadi itu seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Baik Pak, untuk penetration test sebenarnya tadi mungkin salah satu kompetensinya ya Pak ya. Tapi itu bukan sesuatu, jadi gini konsepnya. Seorang IT auditor memang tidak diwajibkan untuk bisa melakukan semuanya sendiri Bapak Ibu ya. Karena kalau bisa semuanya sendiri, kita nggak perlu banyak-banyak gitu. Dan kan terbatas ya, apalagi orang IT, di antara orang IT pun misalnya kayak saya Bapak Ibu ya, saya secara background itu memang dari awal itu di programming Bapak Ibu, bukan yang background dalamnya itu di IT infrastruktur gitu ya. Nah kalau ngomongin programming saya bisa jawab tuh dari jauh terkait dengan pengembangan aplikasi dan lain-lain. Sedangkan kalau jaringan mungkin saya tetap harus baca-baca dulu gitu. Nah balik lagi ketika penetration test ini sebagai salah satu kompetensi, kalau kita bisa itu baik banget, bagus banget. Tapi kalaupun nggak bisa, itu dalam standar IT audit ada yang namanya co-sourcing Bapak Ibu atau outsourcing. Jadi ada misalnya kompetensi-kompetensi yang nggak kita punya, tapi kita pakai vendor untuk melakukan pekerjaan tersebut. Gitu itu dalam standar IT audit diatur dan ada gitu ya. Makanya mungkin bagi Bapak Ibu yang mau pentest tapi belum ada kompetensinya, pakai vendor nggak apa-apa gitu. Dan mungkin tadi betul Pak Sofyan juga sudah memberikan sedikit plus minusnya ya Pak ya, bahwa kalau apa namanya dilakukan oleh pihak internal biasanya nggak agak-agak bias juga nih gitu. Apalagi mungkin ini dari orang IT juga gitu, misalnya dari yang bikin sama yang melakukan pemeriksaan orangnya sama. Nah, itu pasti bias banget. Makanya biasanya dilakukan oleh pihak ketiga, minimal oleh auditor, kan kalau IT audit itu nggak ikut dalam pembuatannya. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya takut ada masalah independensi, objektivitas ketika mau melakukannya dengan vendor itu juga boleh gitu ya. Cuman kita tetap koordinasi ya. Misalnya vendor itu boleh melakukan pemeriksaannya terhadap apa-apa. Jadi skopnya kita tentukan. Jangan sampai nanti vendor ngeceknya itu ke yang lain-lain nih di luar dari skopnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin dari sisi report ya, Pak Sofyan. Jadi kalau reportnya pentest, itu biasanya nggak jauh-jauh kontennya dari yang pertama vulnerability-nya atau kelemahannya apa aja gitu ya. Kan kalau di ini ya ada CVE sekian gitu ya, apa namanya, kalau di library vulnerability itu ada tuh misalnya vulnerability-nya terkait dengan kalau di web itu cross-site scripting gitu misalnya, atau ada yang remote code execution, atau misalnya ada SQL injection, macam-macam tuh. Nah, nanti biasanya dari kelemahan itu ada namanya POC. POC itu proof of concept-nya atau pembuktiannya seperti apa sih? Misalnya si penetration test-nya bilang, ini beresiko kena SQL injection gitu misalnya. Nah, di situ nanti dia melakukan step by step bagaimana caranya dia melakukan hacking tersebut sampai dapat aksesnya gitu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama vulnerability-nya apa, yang kedua proof of concept-nya apa, yang ketiga adalah remediasinya. Jadi selain kita kasih tahu kelemahannya apa, maka biasanya di report pentest itu dikasih tahu juga gimana cara memperbaikinya. Gitu. Oh, ini kelemahannya di sini, cara memperbaikinya A, B, C, D, E gitu misalnya. Nah, itu bagian dari apa namanya reportnya. Jadi biasanya dalam report pentest itu kontennya ada 3 tadi ya. Yang utama, yang pertama vulnerability-nya apa, yang kedua cara melakukannya step by step seperti apa, dan yang ketiga cara memperbaikinya seperti apa. Cuman kalau yang lainnya biasanya kayak scope, pendahuluan, timnya siapa aja itu sih normal ya. Cuman biasanya yang utamanya adalah 3 itu. Kira-kira begitu Pak Sofyan. Apakah sudah cukup Pak? Ya, cukup Mas. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Pak Sofyan. Ya, mungkin satu lagi Bapak Ibu, kalau ada, ya silakan. Ya, silakan Ya, Pak Bambang. makasih Mas. Saya kebetulan basicnya bukan IT, tapi
pernah ngaudit memang sama teman juga yang basicnya IT. Nah, di salah satu kontrak kita dengan pihak independen itu kan ada masalah source code ya Mas ya. Itu sampai sejauh mana sih? Artinya gini, kadang kalau mereka sudah selesai mengerjakan suatu sistem, kemudian sudah tidak ada ikatan lagi dengan kita, sudah selesai juga masa pemeliharaannya. Pada saat kita butuh untuk pengembangan tuh jadi terikat karena kita nggak tahu juga source code-nya kan nggak bisa diutak-atik tuh. Itu gimana Mas kalau menurut orang IT sebetulnya hal-hal seperti ini? Terima kasih. Ya, baik Pak Bambang. Ini kendala rasa-rasanya nggak cuma di tempat Bapak ya, di tempat banyak orang pun terjadi Pak. Jadi seakan-akan perusahaan atau organisasi itu tergantung dengan vendor gitu ya. Jadi kita terikat nih mau ada pengembangan kita panggilnya vendor dia lagi. Nah biasanya kalau udah terlanjur ya mau nggak mau Pak kita terusin atau mungkin kita putus sekalian kita bikin baru. Nah ini memang harus diatur dari awal ya Bapak Ibu bahwa dalam perjanjiannya sebisa mungkin kalau misalnya kita uangnya cukup ya Bapak Ibu ya, karena biasanya kalau kita minta source code-nya itu lebih mahal juga cost-nya. Nah ini kalau memungkinkan di kontraknya itu kita state sih Bapak Ibu bahwa segala macam namanya kalau sekarang tuh hakinya ya, hak kekayaan intelektualnya, salah satunya adalah source code itu kita bisa minta Bapak Ibu, bisa diserahkan dan itu bisa diaturnya adalah ketika di awal project itu berlangsung gitu, di awal kontrak itu dibuat. Nah, ini kalau udah terlanjur mungkin sebagai auditor bisa ngecek sih Bapak Ibu ya, ini cost-nya kalau kita pakai vendor itu lagi atau ke depannya kalau ada pengembangan lagi kira-kira berapa sih? Kita bandingkan dengan misalnya nih kita mungkin bikin lagi dari awal tapi source code-nya kita pegang gitu. Mungkin cost-nya akan besar di awal, tapi ke depannya kalau ada perubahan dan lain-lain kita bisa lakukan sendiri gitu, tapi tanpa pakai vendor. Nah ini atau satu lagi kita lanjutin dengan vendor yang ada, tapi kita akan bergantung tuh ke vendor itu terus. Nah ini mungkin kita bisa bandingkan si cost and benefit-nya ya, terutama mungkin cost-nya. Kalau kita pakai dia lagi berapa, kalau kita pakai bikin ulang dari awal itu berapa. Nah ini mungkin tadi ya kalau mau diteruskan kita harus bandingin, kita sajikan apakah mau diulang dari awal aja atau enggak. Tapi secara umum kontrol utamanya adalah kita bisa kontrol dari awal Pak Bambang ketika pembuatan kontrak gitu ya, sebisa mungkin source code-nya kita pegang di kontrak itu terstate gitu. Jadi kalau misalnya proyeknya selesai kita bisa minta sih Pak source code-nya. Mungkin gambarannya gitu sih Pak Bambang kalau dari saya. Ada tambahan pertanyaan Kak Pak atau ada yang belum terjawab? Dari saya cukup Mas. Iya, baik Pak Bambang. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu untuk malam ini. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke Bu Alicia. Silakan Bu Alicia. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita masuk sesi foto terlebih dahulu. Bagi yang berkenan untuk on kamera dipersilakan. Ada banyak ya slide-nya, akan saya foto 2 kali. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dihitung sebentar. Yang kedua. 1, 2, 3. Dihitung sebentar. Oke, alhamdulillah webinar malam ini sudah selesai. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin belajar lebih dalam lagi dan lebih detail lagi, kita bakal ada lagi di next Training Certification Professional Information Technology Auditor batch 7 hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 sampai 12 Maret dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Waktunya lebih lama ya Bapak Ibu dan materi yang dipelajari juga tentunya lebih banyak. Juga Bapak Ibu dapat bertanya sepuasnya nanti kepada pemateri yang sama, Pak Rizky Aulia. Nah, buat Bapak Ibu yang berminat bisa langsung daftar ke admin kami, Mirna, karena seatnya terbatas, ya Bapak Ibu. Untuk malam ini kepada Pak Rizky, terima kasih banyak atas ilmunya ya Pak. Mudah-mudahan dapat terapkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup sesi webinar malam ini. Saya Sarah di rumah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.